Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Infra? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Saat ini saya berada di Kali Gabus, Tambun ya, Kabupaten Bekasi. Ini adalah penampakan terkini bagaimana kondisi dari jalan raya Kali Gabus ya, yang semakin lebar, tentu semakin lancar. Saya mau lihat dulu nih Kali Gabusnya nih. Semalam nih kalau nggak salah hujan, tapi kayaknya hujannya nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu nggak terlalu deras. Kenapa airnya warna hijau? Karena bercampur dengan beberapa cairan lainnya ya, mesti gitu. Tapi yang pasti sih sekarang lihat kalian semakin lebar ya, setelah diberesin, setelah berbulan-bulan diberesin, dan setelah dipasang seat pile juga jadi lebih rapi ya. Dan yang lebih mengasihkan lagi adalah kondisi jalan rayanya itu rapi banget dan semakin lebar. Di depan saya ini sebelah kiri ada perumahan ya. Oh bukan, rumah makan Sayur Gabus Mpok Menah. Nah itu tuh, kalau yang mau numpang makan boleh juga di sini kali ya. Tapi di depan di sini ada Suropati Residen Bebas Wah gitu gitulah, banyak perumahan di sini. Dan inilah kondisi terkini bagaimana kondisi jalan raya Kali Gabus. Dan ini sepertinya ditumpuk dengan batu-batu gitu ya. Nanti kemungkinan akan diuruk lagi. Nah pertanyaannya ini apakah nanti akan menjadi penghijauan, kita lihat nanti ya. Tapi yang pasti ini kondisi terkini seperti ini nih. Ini juga nih sebelah sini juga jadi diuruk gitu tuh ya, kondisinya. Tapi yang pasti kalau kita lihat kondisinya lebar banget ya, jalan lihat tuh. Penambahan jalannya itu lebarnya itu 1 mobil lebih yang pasti ya tuh. Di ujung sana itu masih ada eskavator lagi berhenti, mungkin lagi istirahat, nanti lagi mulai. Nih rumah makan Sayur Gabus Mpok Menah, belum pernah nyobain sih, coba nanti kita cobain ya. Oke, ini adalah penampakan dari Kali Gabus. Di ujung sebelah sana itu ada Villa Gading 5 Harapan ya, di ujung sana itu. Dan ini kondisi kalinya. Kondisi kalinya ini airnya itu agak kehijau-hijauan ya. Mungkin Sobat Infra yang pengen tahu kira-kira ini kenapa warna bisa hijau, silakan masuk di kolom komentar ya. Nah ini kondisi, tapi ini kalau saya nyemplung kayaknya lumayan dalam nih. Nah di ujung sana itu gorong-gorongnya ya. Dan ini biasanya kalau di jam-jam tertentu nih macet nih, tapi sekarang sudah dilebarin, kayaknya udah aman-aman aja ya. Ini kondisi, tapi masih ada beberapa, ada enceng gondok ya ini bawah itu tuh. Ya mungkin nanti ada perawatan yang dikeruk lagi lah ya ngomongnya. Di ujung sana tuh ada bendungan. Nah bendungan ya. Dan ini kondisinya jalannya semakin lebar. Tapi memang sih kalau dilihat dari sisi konstruksi, sebelah kanan saya nih yang saya zoom ya tuh, jalannya mulus, tapi yang existing agak sedikit ya bisa dikatakan rusak gitu lah ya. Mudah-mudahan sih diratain juga nanti, mudah-mudahan sih begitu ya. Dan kita lihat nih sebelah sini nih, lihat sebelah sini baru dikasih batu-batu gitu tuh. Apakah nanti akan tapi kalau dilihat dari konstruksinya nih, di sebelah sini kan dicor ya, tapi sebelah sini enggak. Tapi nanti kayaknya kemungkinan untuk penghijauan nih, kemungkinan sih begitu. Nah ini juga nih, tapi kalau ngomongin tebel nih, tebel loh cor-coran ini. Kira-kira 30 cm ya, juga ada 30 cm ya. Ini juga tuh tebel banget loh ini tuh, ada ya 30 cm ya. Oke, kita lihat nih sebelah sini nih, ini dikasih polish line, bukan polish line sih, mirip-mirip kayak polish line, tapi nggak tulisannya polish line. Ini perbatasan ya, selamat jalan Sri Mukti Sejuk. Wes mantap perbatasan ya. Nah ini nanti apakah kemungkinan akan dibangun jembatan, kita lihat aja nanti ya. Tapi sih harusnya sih nyambung ya, jadi biar enak nih
apa namanya lewatnya gitu loh. Kita lihat dulu lah. Ini udah lewat nih, pagerin gini nggak boleh nih. Ah ini nih. Kita tuju ke sana. Sampahnya masih kelihatan ya. Aduh. Ini kalau kita ngatur sampah ini gimana ya? Udah diberesin, sampah masih ada aja. Ya. Nah, ini nanti kemungkinan akan disambung kali ya. Kalau cuma berdiri di sini agak repot juga nih. Ini nggak udah dari sebelah sana nih ya. Di sebelah sana udah lebar nih. Tuh, ya udah lebar. Tuh sampai sini mentok. Ya, kita tunggu aja progres selanjutnya. Tapi yang pasti udah kita apresiasi lah ya pembangunan di Gabus ini. Ya, karena kalau flashback beberapa bulan sebelumnya sebelum dibongkar ini kayak apa ya daerah sini ya. Nah sekarang lu bayangin sobat infra, lancar. Bahkan kalau mau maaf kata ini bukan kita mau ngajarin kebut-kebutan ya, tapi mau ngebut aja ini bisa nih ya. Tuh kondisi itu benar-benar lancar, jaya banget ya, karena jalannya sudah semakin lebar ya kan, apalagi di sebelah kanan tuh kalinya juga semakin bersih ya, tinggal dibersihin aja sih. Kalau saya katakan saya di hulunya Kalius, salah nggak dong ya. Itu kali dari arah perumahan juga kali ya. Saya pernah dari sana tuh menelusuri, jauh juga ternyata ya. Ya cuman sayang banget sih ada beberapa sampah-sampah yang sebenarnya harus diberesin sih di sini tuh. Sayang banget sih sebenarnya sampah-sampah yang nggak diberesin nih. Karena ya gimana ya, kalau misalnya kayak begini modelannya, airnya semua ngalir tuh, cuman airnya terhambat lagi tuh, terhambat lagi. Dan inilah kondisi terkini, bagaimana kondisi lalu lintas yang ada di perempatan Gabus ya. Wah ini ada polisi nih, halo-halo, wah ada ambulan lewat nih. Wah ini kayaknya mau ada apa namanya, ambulan lewat, kayaknya ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga yang meninggal ditempatkan di sisinya, diterima arwahnya, dan segala kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu tuh. Nah, kalau lagi kayak gini memang terjadi antrian ya, tuh. Sayangnya karena di sini belum ada penyambung, ya kalau bikin jembatan kan bisa langsung nih, yang ke kiri bisa ke kiri langsung nih. Tapi kalau begini, kalau ada sesuatu tuh, kalau ada ambulan kayak gini bisa lewat, atau dari sebelum lewat, dari sebelah sini ngantri nih. Tuh, lumayan kan ngantri kan? Oh, ngantrinya lumayan ya. Lumayan lah ngantrinya. Kalau di ujung sana tuh ada tulisan Dharma Wangsa Residence Bekasi now open is gate. Wih, mantap ini. Ke dalam itu menarik, banyak sawah. Nah, di sini memang ada pengaturan. Ada pengaturan ya kan, trafficnya lumayan padat juga ya kadang-kadang ya. Jadi memang harus diatur juga sih. Kalau bisa sih ditempatin inilah, di sub lah, taruh sini gitu loh ya, biar pengaturannya lebih oke. Kita bisa lihat ada beberapa sampah-sampah yang berserakan, itu kan ada kabel juga tuh. Nah tuh ada ya kabel lah, gorong-gorong itu lah. Tuh yang pasti di ujung sana tuh sampah, lihat tuh. Nah lihat sampahnya tuh. Oke. Nah harus dikerok. Ini bocah ngapain pada nyelautin pipa situ? Aduh hati-hati tong. Berang kemana sih otong ini? Wah, nih urukan ya, baru urukan ya di sini ya. Oh, gua diuruk-uruk aja di sini nih. Hati-hati tong, hati-hati jatuh. Kok lewatnya sini sih? Jatuh, hati-hati. Oh, lewat ya. Halo, apa kabar? Halo. Oh, dia udah lewat nih, udah lewat pinggir, hati-hati sih. Ini nggak ada pembatas, langsung jatuh aja ke sana kalau misalnya kejeblos. Halo, hati-hati jatuh. Nih, ini nanti mungkin untuk penghijauan kali ya. Kalau di sini, Ayos Carlos. Ada yang nanya YouTube saya. Oke ya, ini kondisinya ya. Nah ini kita pengen tahu nih kira-kira kapan akan diteruskan, atau paling nggak dibikin ya jembatan ya, disambung ya lebih lega lagi. Di sebelah sana juga sama tuh, dilegain juga di ujung sana tuh.
sana juga dirapiin tuh, ya enggak. Nah ini emang diatur jembatan ini. Oh. Oke, kita coba geser lagi kali ya. Sebelah sini kita lihat jembatan ini. Ya, ada beberapa sampah sih sebetulnya yang masih numpuk. Kemarin saya sempat dari sebelah sana tuh, lumayan juga saya sebelah sana tuh. Nah ini harus diberesin lagi sebenarnya ini. Nah maksud saya gini, ini kan sebelah sana sudah lebar jalannya ya. Tuh sudah lebar. Maksudnya sebelah sini juga tambahin lagi nih, set nyambung ke sini. Enak kan kalau ada jembatan di sini. Jangan nyambung lagi ke arah sana tuh. Nah ini perempatan nih. Nah ini perempatan. Nah, sebelah situ juga dilebarin juga tuh sebelah situ. Nah kan. Ini selamat datang di Desa Sarim Mukti, Tambun Utara. Tambun Utara. Oke. Kita sambil lihat-lihat ya. Ini padat juga tapi di sini. Ya kayak gini-gini sih receh sebenarnya, cuman kalau nggak diberesin ya dulu nih kalau kendaraan kasihan juga kalau motor terutama ya. Tuh, ini receh nih kayak gini-gini diberesin, ini sambung-sambungan kayak gini lah, gitu ya. Dan ini kondisi posisinya, saya tampilkan lagi. Tapi entah kapan dia akan diberesin lagi. Yang pasti sih di ujung sana tuh ada eskavator, di ujung sebelah sana, tapi kayaknya lagi berhenti belum ada aktivitas. Tapi kalau ngomong-ngomong kita lihat gemericik air, kayaknya oke juga nih. Tuh, kenceng juga derasnya air ini. Tapi warnanya hijau ya. Ini sobat infra yang mau ngasih masukan, kira-kira biar airnya nggak hijau, enaknya diapain ya? Kalau begini kan kita bayangannya udah kayak air bayam. Pengen kita sedot aja nih, kayak apa sih namanya? Air sop ya. Tapi ikannya banyak juga di sana. Oke, kembali lagi ya. Kembali lagi ke Jalan Raya Gabus. Gitu ya, setelah ada pelebaran jalan seperti ini tentu kan menjadi dampak positif ya terhadap kegiatan mobilisasi masyarakat ya, terutama dari arah sebelah kiri sebelah sana tuh, perempatan sebelah sana ya kan, maupun di ke arah sana gitu ya. Jadi harapannya semakin lancar ya kan, dan terutama mobilisasi kendaraan dari area perumahan maupun kegiatan bisnis lainnya ya tuh. Nah, mereka dapat masuk dengan cepat tuh gitu ya. Jadi harapannya begitu, dan harapannya juga sih kalau bisa penerangan juga ditambah nih. Tapi kalau saya lihat, dilihat kiri kanan saya, kanan itu jelas tidak ada tiang ya, karena ada lampu. Tapi sebelah kiri kayaknya memang gelap ya kalau malam. Saya jujur malam. Oh ada di sini ada lampu nih, tapi kayaknya kurang terang ya. Jadi mungkin pekerjaan selanjutnya adalah mungkin Pemkab atau ya Pemkab kali ya. Pasang lampu ya, jadi lebih terang, jadi lebih ciamik lah kalau malam itu ya, lebih terang gitu kan gitu. Jadi setelah sudah lebar begini, terang benderang begini, mudah-mudahan malamnya juga ikut terang gitu kan. Jadi daerah perumahan daerah sini juga ikut merasakan juga gitu kan. Di sana tuh ada Villa Gading Harapan 5, saya belum pernah masuk, tapi kayaknya di dalam itu padat juga ya penduduknya di dalam itu, seperti gitu. Di sini kayaknya Dangkot Merah nih. Kira-kira tujuannya kemana nih? Nah, kalau ada sobat infra yang mau komen silakan saja. Ke sini nggak angkotnya kira-kira? Dan di depan saya itu sebelah kiri yang berkuda-kuda kayak agak emas-emas gitu tuh, itu dari arah perumahan ya. Kalau nggak salah nama perumahan itu Seropati Residen. Nah, jadi pelebaran jalan yang sudah dilakukan di Jalan Raya Gabus ini tentu menjadikan apa sih namanya harapan banget ya, bukan harapan ya, jadi membuat perumahan di sekitarnya itu juga terdampak gitu ya. Aksesibilitas semakin lancar, semakin lebar gitu kan, dan masyarakat juga mudah ya kan untuk bermobilisasi. Mungkin ketimbang dulu ketika banyak bangunan liar, padat banget gitu kan, orang juga mungkin akhirnya malas juga mau melintas. Tapi sekarang udah lebar begini, coba enak kan gitu kan, malah terkesan mewah gini loh ya kan kalau udah seperti ini. Kalau mungkin sobat infra datang ke area Jakarta misalnya gitu ya, atau di kota Bekasi lah misalnya, yang jalannya lebar kan enak juga tuh. Kalau kita misalnya ada tamu ya kan jauh-jauh ke sini, kalau jalannya lebar kan enak juga ya kan, ketimbang jalannya sempit. Coba aduh gitu ya. Ya memang ini masih dalam tahap-tahap perapian aja sih menurut saya
ya kan. Setelah ini sudah rata gitu kan, nah tinggal ini nih pinggiran ini nih, pinggiran ini yang belum diberesin ya. Mudah-mudahan sih nggak terlalu lama ya. Sama lampu lah kalau menurut saya sih, lampunya itu. Dan inilah pemandangan terkini bagaimana kondisi lalu lintas yang ada di, saya nyebutnya perempatan ya, perempatan sini nih. Nah ada perempatan ini, dan di sini masih ada pembatas, sebenarnya kita nggak boleh masuk ya. Kita coba masuk ke sana. Itu ngomong ada pohon jambu, tapi jambunya masih pentil begitu nih, kalau matang mau saya petik. Nah. Oh ya Sobat Infra yang kebetulan menemukan video saya di channel YouTube, selamat bergabung, selamat menonton yang pasti. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan Sobat Infra semua yang telah menonton channel saya, yang telah subscribe, like, and share video ini. Saya doakan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan yang pasti dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan bagi Sobat Infra yang ingin memberikan kritikan, masukan, silakan masuk di kolom komentar. Yang menarik nih, di depan saya ini ada tanah ini milik Suropati Residence. Wah, berarti nanti kalau ada perluasan mereka bangun perumahan di depan sini juga enak nih, karena depan lega begini, ya kan? Oh, gitu ya. Oke, ini lalu lintasnya memang cukup ramai ya, tapi tidak macet sih. Nah itu di depan saya itu tadi ada motor yang gajul-gajul gitu tuh, posisinya itu jalannya belum terlalu rata sih. Kalau bisa sih sebetulnya di rekonstruksi lagi gitu kan, lebih rata gitu. Jadi biar nggak membahayakan juga gitu ya. Tuh, ya kan ada mobil Mitsubishi Pajero tadi gitu, goyangannya kelihatan banget ya, gitu. Dan sebagai informasi, kehadiran jaringan jalan yang lebar seperti ini dan mudah dilintasi dan mudah dilewati dan mudah diakses gitu kan, tentu ini akan menjadi salah satu ya bisa dikatakan jualannya properti lah ya, akses mudah segala macam gitu kan. Jadi akan membuat properti ini semakin menggeliat gitu ya. Apalagi ini kalau kita lebih rapi lagi, woi cakep. Oke, kita bergeser lagi ya. Ini suasananya panas banget tuh suhunya, tapi tadi saya belum ngecek suhunya berapa ya, apakah mencapai 36 derajat Celcius. Nah, saya belum cek juga. Nah yang sebelah sana itu semua tuh ada kali juga tuh, cuman mau posisinya juga belum diberesin ya. Baik Sobat Infra, beberapa menit ke depan saya akan menyudahi video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Sobat Infra semua, mudah-mudahan ya. Dan mungkin akan menjadi rekomendasi juga bagi Sobat Infra yang mungkin belum pernah ke sini, jadi bisa mendapat gambaran seperti apa bagaimana kondisi Gabus Tambun Kabupaten Bekasi. Nah, jadi bisa tergambarkan bagaimana kondisi terkini sebelum dan sesudah. Sebelum itu ketika masih ada bongkaran liar, sesudah setelah dilakukan pembongkaran, kurang lebih begitu ya. Dan sekarang sudah rapi. Ya, nah ini menjadi gambaran mungkin bagi Sobat Infra semua yang berada di luar Bekasi tepatnya. Kalau di Bekasi, orang Tambun di sini pasti udah paham lah ya bagaimana kondisi Kali Gabus saat ini. Cuman bagi yang belum tahu, nah ini adalah gambaran terkini. Dan ini saya tampilkan lagi, ini adalah perempatan. Ya, perempatan ini orang terkenal banget kalau ada macet di sebelah sini nih. Ya, dan ini bisa mengarah ke arah jalan tol. Dari sini ke jalan tol nggak terlalu jauh sih. Tadi kalau saya pakai motor ya nggak nyampe 10 menit sampai ke jalan tol gitu ya. Dan mungkin bagi Sobat Infra yang dulunya tahunya di sini adalah bangunan liar, sekarang jadi seperti ini, lebar seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Dan sekarang kendaraan dengan leluasa bisa melintas gitu kan. Dan lebih serunya lagi adalah kalau misalnya kita mau menuju di area ini, sekarang sebelah kiri juga ada tempat makan namanya RM Sayur Gabus. Disama-samain ya, RM Sayur Gabus gitu. Oke, baik Sobat Infra, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton ya. Semoga tidak bosan-bosan dengan video yang saya tampilkan. Mungkin banyak banget video-video tentang gabus bermunculan di YouTube. Semoga ini menjadi bagian warna ya di YouTube Sobat Infra sekalian semua gitu kan. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi Sobat Infra ya. Dan bagi Sobat Infra sekali lagi yang ingin memberikan masukan, kritikan, silakan masuk di kolom komentar ya. Dan saya doakan semua Sobat Infra yang sudah like, subscribe, dan share video ini dalam keadaan sehat, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, baik Sobat Infra, sampai ketemu dengan kesempatan di video-video selanjutnya, terutama di sektor infrastruktur. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.
Salam infrastruktur.